Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah azani wa alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa selalu mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan hal yang bermanfaat, diantaranya yaitu thalabul ilm. Ayo ikhwah azani wa asqallah, kita akan melanjutkan tentang adab bagi penuntut ilmu yang dimana sudah kita bahas sekian poin. Kita sekarang akan masuk kepada poin yang ke-6 insyaallah, yang kemarin sudah kita bacakan di awal. Di antara adab bagi para penuntut ilmu, bagi kita semuanya sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah di jalan Allah sudah kita sampaikan, yaitu mengajak orang lain untuk menuju jalannya Allah, untuk menuju agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dinukil dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik, ud'u, maka serulah manusia ya menuju jalan Rabbmu, menuju jalan Rabb, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan 3 tingkatan di sini, yaitu bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat atau pelajaran yang baik, wajadilhum billati ya ahsan, dan dengan jidal, yaitu berjidalah mereka, debatlah mereka dengan cara yang baik. Iya, inna rabbaka huwa a'lam, sesungguhnya Rabbmu dialah Allah yang maha tahu, biman dolan sabili, terhadap siapa saja yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga lebih tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ayat ini menunjukkan tentang perintah untuk kita berdakwah. Kalau kita sudah memiliki ilmu, kita sudah berusaha mengamalkan ilmu, maka selanjutnya tugas kita adalah berdakwah. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33. Di dalam ayat itu Allah berfirman, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Waman, dan siapakah, ahsanu qaulan, yang lebih baik ucapannya, perkataannya. Siapakah yang lebih baik ucapannya atau perkataannya, mimman, daripada orang yang da'a ilallah, orang yang berdakwah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menyeru orang lain untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amila sholiha, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, wa qala, dan dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang Islam, yaitu yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menunjukkan bagaimanakah keutamaan dakwah, keutamaan kalimat-kalimat, keutamaan kata-kata yang seorang sedang menjadi da'i, seorang menjadi pendakwah. Maka perkataan-perkataan mereka yang mereka
di dalam isi perkataannya adalah mengajak orang lain untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan yang ahsan, perkataan yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Karena berdakwah untuk mengajak orang lain menuju Allah taala, inilah perkataan yang terbaik. Juga yang terbaik berikutnya, wa amila sholihah, tidak hanya mengajak, akan tetapi dia juga melakukan amalan-amal yang saleh. Yang dia ajak, yang dia seru kepada orang lain, dia lakukan, dia amalkan, dan dia menetapkan dirinya innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh oleh Allah untuk berdakwah, dilakukan. Disuruh Allah taala beramal, dilakukan. Inilah orang yang berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan apa saja yang itu menjadi tuntutan, yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan dakwah pula, an Abi Mas'ud radhiyallahu an qala, dari Abu Mas'ud beliau radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan manusia ala khairin, ke jalan kebaikan, berarti mengajak orang lain untuk berbuat baik, falahu, maka baginya mithlu ajri fa'ilih, maka dia akan memperoleh yaitu ajar, pahala seperti orang yang melakukannya, pahala seperti orang yang melakukannya. Maka kalau di dalam masalah ini ya ikhwah, a'azani wa azakumullah, berlaku kalau dalam bahasa kita itu apa namanya, berantai ya, MLM ya. Ketika seorang mengajak orang lain menunjukkan kebaikan, yang diajak itu dia melakukan yang kita ajak atau sesuatu yang kita sampaikan, dia mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Maka inilah keuntungan yang tidak ada ruginya sama sekali, ya, mengajak kepada orang lain. Maka semampu kita, sebisa kita, maka hendaklah kita menerapkan atau mengajak orang lain ala khair, yaitu kepada kebaikan, jangan mengajak kepada keburukan. Betapa banyak orang itu bersemangat ketika dia itu diajak bareng, diajak kerjasama, diajak yaitu koordinasi, konsolidasi, diajak untuk partner, untuk jadi klien dan seterusnya, tapi ternyata dalam masalah syar, dalam masalah keburukan, maka ini adalah tidak dibenarkan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal bir wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsm wal 'udwan. Bekerja samalah, tolong menolong kalian di dalam albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Seorang penuntut ilmu ya ikhwah, azani yazakullah, kalau kita menetapkan diri sebagai seorang talibul ilm, sudah menjadi kewajiban kita sebagai adab penuntut ilmu adalah berdakwah sebatas ilmu yang kita miliki. Adab selanjutnya ya ikhwah, azani yazakullah, yaitu adab bersikap bijaksana. Bersikap bijaksana, di dalam pembahasan sebenarnya ada hikmah di situ. Maka seorang pendakwah atau seorang thalibul ilm ini, meskipun dia itu dakwahnya belum seberapa, tapi dia harus belajar bagaimanakah bisa bijaksana di dalam menyampaikan sesuatu. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 269, di sana Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmah, Allah memberikan, Allah menganugerahkan al-hikmah. Apa itu hikmah?
Hikmah maknanya di sini adalah yaitu kefahaman yang dalam, paham dan mendalaminya, tidak hanya paham yang biasa tapi mendalam. Tentang apa? Tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Allah memberikan, menganugerahkan hikmah kepada mayyasha, kepada yang Allah kehendaki, berarti tidak semuanya ya ikhwah. Orang yang dia itu diberikan pemahaman oleh Allah, maka dia paham dan tidaknya itu Allah yang menghendaki. Kita semuanya menginginkan mendapatkan pemahaman dari setiap apa yang kita dengarkan, setiap kita kajian, tapi paham tidaknya itu Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Maka barang siapa yang nanti dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan pemahaman ini, apa yang akan didapatkan? Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan kepadanya hikmah, pemahaman itu, faqad utiya khairan katsira, maka dia berarti telah diberikan kebaikan yang sangat banyak, walaupun bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk ilmu, bahkan itu yang sangat besar, yang sangat besar. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal, itu orang-orang yang berakal saja. Maka di antara tanda seorang yang dia itu mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka difaqihkan di dalam agama, difaqihkan, dipahamkan di dalam agama. Maka kalau kita belajar kemudian mendapatkan pemahaman dan kita bisa mengamalkan, bahkan menyampaikan pada orang lain, maka ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikannya Allah diberikan kepada kita. Makna hikmah di sini oleh azani wazakumullah, makna hikmah adalah seorang penuntut ilmu itu menjadi pembimbing orang lain dengan akhlaknya dan dengan dakwahnya, mengajak orang mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Jadi hikmah maknanya di sini seorang penuntut ilmu jadi yaitu pembimbing, apakah dia itu namanya musyrif ya, maka dia menjadi pembimbing, dan bimbingannya tidak hanya dengan lisan tapi dengan akhlaknya, dengan perangainya, dengan sikapnya, dengan sifat-sifat yang dia miliki, menjadi suri tauladan, dan dengan dakwahnya mengajak orang mengikuti ajaran agama Allah. Yang pertama dengan akhlaknya, yang kedua dengan lisannya, untuk mengajak orang lain mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia memahami hal ini, hendaknya dia berbicara dengan setiap orang sesuai dengan keadaannya. Maka orang yang dia itu paham terhadap ilmu, paham terhadap dakwah, ketika bicara kepada orang lain dia akan perhatikan siapa yang mau didakwai. Ini namanya hikmah. Dia memperhatikan apakah yang akan disampaikan nanti dipahami ataukah tidak. Dia memperhatikan itu semuanya. Maka kalau dia bisa memahami kondisi yang semacam itu, apabila kita tempuh cara ini, niscaya akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dengan satu kali kita berdakwah dengan cara hikmah, kebaikannya tidak satu yang kita dapatkan, tapi banyak sekali. Maka dikatakan di sini seorang yang bijak atau hakim itu adalah orang yang dapat menempatkan segala sesuatu sesuai kedudukannya masing-masing. Jadi orang yang dia itu dikatakan bijaksana, maka dia bisa menempatkan pada tempatnya, tidak salah tempat. Di antara contohnya ya ikhwah azani wa azakumullah, kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah SAW dan juga kita sering mendengarkan inilah di antara bentuk yaitu hikmah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dua contoh yang masyhur yang mungkin kita sering mendengarkan. Yang pertama adalah contohnya ketika ada seorang Arab Badui, Arabi, ya, ketika Rasul bersama para sahabatnya duduk di dalam masjid, tahu-tahu nyelonong masuk dan kencing. Ya, kencing di dalam masjid.
Maka apa yang diperbuat oleh para sahabat, ya kalau bahasa kita wajar begitu. Ini orang nggak tahu masjid, tahu-tahu masuk kemudian kencing di pojokan begitu. Ya marah para sahabat. Maka ketika yang demikian itu dilakukan oleh seorang Arab Badui, para sahabat marah, Rasul melarang, jangan dimarahi, biarkan sampai selesai dulu. Ketika setelah selesai, maka kemudian orang itu, Arab ini dipanggil, kemudian diberitahu oleh Rasul SAW tanpa dimarahi, tanpa ditanya, ya, tanpa katakanlah diinterogasi kalau sekarang, kenapa kok begini, enggak. Tapi Rasul mengatakan bahwasanya inna hadal masajid la tasluhu syai' min hadal bol wal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wajal wassalah wa qiraatil Qur'an. Maka Rasul langsung memberikan pelajaran kepada Arab Badui ini bahwasanya masjid ini tidak pantas, tidak baik, ya, untuk sesuatu yang itu berupa kencing atau kotoran-kotoran yang lain. Masjid ini hanyalah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalah, untuk salat, wa qiraatil Qur'an, dan baca Al-Qur'an. Jadi Rasul tidak memberikan ungkapan kesalahan dia, tapi dengan memberikan fungsi masjid itu apa, dia sudah menyadari dirinya salah. Inilah namanya hikmah ya ikhwah, a'azani wa azakumullah. Maka sampai karena para sahabat bahasa gampangannya itu saat itu menghadang, melarang dia, sehingga dia nggak suka dengan para sahabat. Hanya Rasul yang dengan cara hikmahnya, maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala, hatta innahu qal, hingga seorang Arab Badui berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad dan Muhammad ini, dan jangan kalian rahmati yaitu seorang pun di antara mereka. Yang didoakan hanya dirinya dan Rasulullah, yang lainnya tidak didoakan. Ayo ikhwah azani yazkullah. Pelajaran penting di sini adalah bagaimanakah cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendakwai seseorang, mengajak seseorang dengan cara hikmah, dengan cara lemah lembut. Jadi di sini pelajaran pentingnya, ketika kita melihat ada satu kesalahan seseorang, tidak mengharuskan kita untuk menginterogasi terus atau langsung kesalahan begini-begini, enggak. Kita sudah tahu dia salah dan dia mengerti itu salah, karena yang menegur bukan hanya 1-2 orang, dia melakukan kesalahan aslinya tahu begitu loh. Maka kalau kita tempatkan pada tempatnya, langsung diberikan solusi bahasanya, ini tidak benar, seharusnya begini. Ya, maka kalau kita sampaikan kamu melakukan ini, maka begini berakibat yang tidak baik. Ya, meskipun tidak melakukan apa saja yang kamu lakukan. Maka ini adalah butuh yang namanya bijak. Yang namanya bijaksana itu di sini. Kemudian yang kedua tadi, ketika seorang Arab Badui ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah, kasih sayangilah aku, rahmatilah aku dan juga Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan kamu sayangi seorang pun di antara kami, maksudnya para sahabat yang lain. Ini menunjukkan apa? Namanya orang awam, ya, ketika dia itu diberi nasihat dengan cara yang baik itu mudah menerima, karena dia tidak tahu, minta diberitahu. Tapi kalau dia langsung dimarahi dan yang lainnya, meskipun yang disampaikan itu benar, tapi karena caranya yang tidak benar, maka ini bisa menjadi tidak diterima. Maka dari itu ya ikhwah azkullah, poin yang ke-6 dan ke-7 ini sangat berkaitan, yaitu dakwah di jalan Allah dan juga dengan cara yang hikmah. Maka ingatlah, urusan dakwah ini 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah apa yang mau kita berikan. Kalau kita berdakwah, kita harus bertanya pada diri kita, apa yang mau kita dakwahkan. Maknanya adalah ilmu. Kita harus punya ilmu di dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, yaitu siapa yang akan kita dakwai, mad'u. Yang kita dakwah itu siapa, sasaran dakwahnya siapa, apakah dia itu sesama kita sebaya, ataukah dia itu orang lebih tua atau lebih muda.
kita harus memahami sasaran dakwah kita itu siapa. Dan yang ketiga adalah thariqatud dakwah, yaitu caranya dakwah. Bagaimanakah cara kita memberikan ilmu kepada dia. Kalau tiga hal ini kita memahaminya, maka kita berusaha sebaik mungkin ketiga-tiganya. Kita mengajak orang dengan ilmu, yang kita ajak memang orang yang membutuhkan ilmu itu, dan kita menyampaikan dengan cara yang baik sehingga dia mendapatkan ilmu dan dia bisa melakukan atau mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita pelajari, maka ini betul-betul kita bisa memahaminya dan kita paham ilmu ini untuk siapa, kita akan sampaikan. Apakah itu untuk keluarga, untuk teman, untuk saudara yang lainnya, kita paham sasaran dakwahnya siapa. Kalau di sini misalkan antum semuanya meskipun bukan sebagai pendidik langsung, maka banyak di sini mad'u-mad'u, santri-santri itu semuanya sasaran dakwah. Ya, antum cukup memberikan sedikit saja, yaitu pengarahan kepada mereka, itu sudah berdakwah. Masya Allah, di sini sebenarnya ladang dakwahnya luas dan banyak, besar begitu. Apalagi para santri ini butuh bimbingan, butuh didikan, ya butuh pengarahan. Tapi lebih penting itu semuanya adalah butuh suri tauladan. Ini yang paling penting. Jadi jangan hanya sekedar menyuruh, memarahin, ya, beri suri tauladan. Misalkan dia salah, itu beritahu contohnya bagaimana, caranya bagaimana, beri suri tauladan, itu yang lebih bermakna. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk bisa memahami ilmu yang hak, ilmu yang benar, dan kita bisa menyampaikan dakwah dengan baik, dan kita juga bisa menyampaikan dakwah kepada sasaran yang tepat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lainnya kita lanjut di waktu berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.